Terima kasih teman-teman semuanya sudah mampir di channel aku, channelnya Mbak Nur, Ruang Belajar Hukum Bersama. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi dengan saya, kali ini akan melanjutkan dari seri rangkaian prosedur penahanan. Dalam sesi kali ini kita akan belajar tentang batas waktu penahanan, serta upaya atas penahanan tersebut. Penahanan itu sendiri dibagi-bagi berdasarkan kepentingannya. Di dalam pasal 20 KUHP membagi penahanan menjadi 3, yaitu yang pertama untuk kepentingan penyidikan. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Yang kedua untuk kepentingan penuntutan. Penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Yang ketiga untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Dalam pasal 122 KUHP, dalam hal ditahan dalam waktu 1 hari setelah penahanan, harus mulai diperiksa. Kenapa? Karena orang ini, tersangka atau terdakwa ini, tidak boleh lama-lama ditahan. Karena proses penahanan itu ada batas waktunya. Jangan sampai udah 1 kali 24 jam tapi tidak diperiksa. Jangan sampai molor-molor ya, karena ini menyangkut hak asasi dari tersangka atau terdakwa tersebut. Kan ada ya yang sengaja dibiarkan sampai berhari-hari, alasannya untuk memberi efek jera. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Karena efek jera itu dalam teori pemidanaan nanti di putusan. Sekarang kita masuk ke batas waktu penahanan di tingkat penahanan penyidikan. Dasar hukumnya yaitu di pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Yaitu pihak yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik dan dapat diperpanjang atas izin oleh penuntut umum. Maksimal jangka waktu penahanannya adalah 20 hari dan perpanjangan waktu untuk penahanan yaitu 40 hari. Nah, jadi totalnya adalah 60 hari ya. Kalau lebih dari 60 hari, orang tersebut belum ditingkatkan statusnya ke dalam penuntutan, maka secara demi hukum orang tersebut harus keluar dari tahanan. Sekarang adalah batas waktu penahanan di tingkat penahanan penuntutan. Dasar hukumnya adalah pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Pihak yang berwenang melakukan penahanan adalah penuntut umum. Maksimal jangka waktu penahanannya adalah 20 hari dan dapat diperpanjang dengan waktu penahanan 30 hari. Perpanjangan ini harus atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Jadi totalnya 50 hari ya. Selanjutnya adalah batas waktu penahanan di tingkat penahanan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya yaitu pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Pihak yang berwenang melakukan penahanan adalah Hakim Pengadilan Negeri dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri. Maksimal jangka waktu penahanan adalah 30 hari dan bisa diperpanjang lagi dengan waktu penahanan 60 hari. Jadi totalnya ada 90 hari di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri ini. Dan selanjutnya yaitu batas waktu penahanan di tingkat penahanan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi. Dasar hukumnya yaitu pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Pihak yang berwenang melakukan penahanan adalah Hakim Pengadilan Tinggi dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Maksimal jangka waktu penahanannya adalah 30 hari dan bisa diperpanjang dengan jangka waktu penahanan 60 hari. Batas waktu penahanan di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Kasasi. Dasar hukumnya yaitu pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Pihak yang berwenang melakukan penahanan adalah Hakim Mahkamah Agung dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung. Jadi setelah dari Pengadilan Tinggi, kalau berkasnya naik ke MA untuk kasasi, maka maksimal jangka waktu penahanannya adalah 50 hari dan dapat diperpanjang dengan waktu penahanan 60 hari atas persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung.
Nah, demikianlah tadi batas waktu penahanan dan juga masa perpanjangannya dari tingkat penyidikan sampai tingkat kasasi. Jadi misalnya sudah melebihi batas waktu penahanan, contohnya di penuntutan oleh penuntut umum sudah ditahan 20 hari, kemudian sudah diperpanjang 30 hari, tapi belum disidangkan, maka demi hukum orang tersebut, terdakwa atau tersangka tersebut harus dikeluarkan dari tahanan. Jadi, pada sidang nanti, orang tersebut sudah tidak lagi dalam tahanan. Tetapi bukan berarti orang tersebut, terdakwa atau tersangka tersebut bebas dari hukum ya. Karena yang membuat tersangka bebas dari hukum itu apabila dihentikannya penyidikan atas tersangka. Dan alasan-alasan ini, alasan penghentian penyidikan ini diatur di dalam pasal 109 ayat 2 KUHP. Yang pertama yaitu tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka, atau bukti yang diperoleh dari penyidik tidak cukup memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka. Yang kedua, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Dan yang ketiga, penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana. Antara lain nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluarsa. Pengecualian jangka waktu penahanan. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya tentang batas waktu penahanan dan juga jangka waktu perpanjangan penahanan. Di sini ada pengecualian, yaitu diatur di dalam pasal 29 KUHP, yaitu tentang ketentuan mengenai pengecualian jangka waktu penahanan, di mana dimungkinkannya perpanjangan penahanan dengan waktu maksimal 60 hari di setiap tingkatan, yaitu dalam hal tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Terima kasih teman-teman sudah menyimak di sesi yang kedua ini dari seri rangkaian prosedur penahanan. Insya Allah di sesi yang ketiga nanti saya akan membahas tentang syarat penangguhan dan penahanan dan sejumlah prosedurnya. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time. Dah.